Nah, manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya sombong. Dikirim Tuhan makhluk satu namanya An-Naum. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang merasa dirinya ini besar, siapa yang merasa dirinya itu hebat, wada'ahu Allah, akan Allah hinakan dia, akan Allah gugurkan dia. Siapapun, kalau ada yang merasa dirinya itu hebat, punya sikap takabur dalam dirinya, pasti satu saat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan didatangkan ada orang yang akan meruntuhkan orang yang takabur itu. Itu sudah sunnatullah. Namrud begitu sombongnya, Allah datangkan Ibrahim. Nah, dengan Ibrahim hancurlah Namrud. Fir'aun begitu sombongnya, Allah turunkan seseorang yang bernama Musa, hancurlah Fir'aun. Abu Jahal dan sombong, Allah turunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hancur semuanya. Ini menunjukkan bahwa wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu Allah, pasti akan Allah hinakan. Nah, pasti ada saatnya keruntuhan, kehancuran orang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikisahkan satu hikayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terhampar luas. Begitu indah, terhampar bumi. Seluas kita memandang, tidak ada satupun yang menghalangi pandangan kita. Nah, ini bumi terhampar luas. Dan si bumi ini begitu indah. Lalu bumi ini merasa hebat. Ujar bumi, baiknya aku. Ujar bumi, indahnya aku. Allah kata-katuju kalau ada orang yang ingin merebut sifat Allah, keindahan itu sifat Allah. Lalu Allah turunkan ke muka bumi yang terhampar tadi gunung-gunung di sana sini. Nah, sini gunung, sini gunung, sini gunung. Akhirnya bumi yang terhampar luas menjadi terkutak-kutak dengan adanya gunung-gunung itu. Lalu si bumi ini menjadi rendah, menjadi hina karena didatangkan Allah gunung ini. Macam pipi misalnya nih, bersih pipi. Datang jerawat di situ kemari, nah, karena baik lagi. Sama macam bumi itu datar rata, merasa indah, merasa hebat. Datangkan Tuhan gunung. Nah, lalu bumi kadang sebagus dahulu lagi lihatannya. Nah, bumi ini contoh orang yang wada'ahu Allah, Allah rendahkan. Kemudian si gunung ini karena mampu mengalahkan bumi, gunung merasa hebat. Wah, gunung, bumi nang begitu bungas asalnya, datang aku hancur berantakan bumi. Allah pun kata-katuju sifat gunung nangka itu. Allah ciptakan al-hadid, besi, wasi. Allah ciptakan wasi. Datang si wasi, menatah-natah gunung nang bagus tadi. Dapatnya wasi gunung nang begitu ganal jadi runtuh. Dapatnya wasi gunung nang bagus jadi bergerunggang, gerungan di dalamnya. Semuaan wasi nang menghantam gunung ini. Nah, jawasi ikam gunung dapatnya aku kada tahan juga. Aku yang lebih mulia, aku yang lebih hebat. Ujar si hadid besi ini. Nah, Allah kada suka wasi ini mengaku hebat.
Allah turunkan an-nar, api. Wasi kayak pajak kerasnya, dapat api luluh wasi ini. Baliuliuk wasi kayak gula gaib, dapatnya api. Kayak pajak kerasnya wasi, andap jaka api, habanginya lama. Nak membentuk kayak apa kita? Nah, jawab jar api, aku nah harap pada ikam wasi. Ikam bujur kau meruntuh gunung, tapi kau menghancurkan ikam. Nah, jadi ini api lo mengaku lebih hebat lagi. Allah kada suka lawan kelakuan si wasi, si api nangka ini. Allah kirim alma, air. Kayak apa aja kuatnya api, datang banyu, simpun api. Kayak apa aja baraunya api, datang banyu. Padamlah api itu, kalah api. Karena Allah mengirim alma, air tadi. Nah, air pun sombong karena merasa mampu mengalahkan api. Si air ini Allah kirim ar-rih, angin. Angin, dapatnya angin, banyu nang tenang di laut bergelombang. 3 meter, 4 meter gelombang. Gara-gara angin ini datang. Dulu banyu bagus di laut itu kelihatan. Datang si angin, lalu laut bergelombang ke sana kemari, kadang tentu arah, kadang ke hulu, kadang ke hilir, tergantung kemana angin meniup. Jadi banyu nang merasa hebat ini begitu dikirim Tuhan angin, banyu pun sudah dikalahkan. Nah, angin ini pun sombong. Ini merasa rasa kawa mengalahkan segala-galanya. Nah, Allah kirim an-nas, manusia. Allah kirim manusia. Manusia bisa mengakalani kayak apa, jangan supaya jangan kena angin. Manusia banyak akal. Supaya jangan masuk angin, kayak ini caranya. Supaya jangan keanginan, kayak ini caranya. Gunung diulah terowongan, manusia buat dalam situ angin kada kau lagi. Jadi terpintar manusia pada angin. Nah, manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya sombong. Dikirim Tuhan makhluk satu, namanya an-naum, guring. Manusia bila guring nak dibunuh kah? Ada berdaya laginya. Nak ditimbai ke mana kah? Orang guring. Dikirim Tuhan naum. Nah, manusia sudah kada berdaya lagi. Kemalingan, kehilangan, kebakaran, guringan bang. Kayak apa aja hebatnya manusia, jagaunya manusia, bila guring paling nyaman di apa aja. Nah, jadi ujar guring, nah, manusia yang pintar lawan aku kada tahan. Guring ini pun sombong, sombong guring. Dikirim Tuhan marat, sakit. Bila datang sakit kayak apa aja kada mau tak guringan lagi. Ada mau guring lagi. Sakit gigi, sakit itu, kan mau guring lagi. Oh, sakit merasa hebat. Wah, aku nah hebat je sakit. Manusia pun kada berdaya menghadapi aku. Guring pun kada berdaya. Kada kawa guring. Kusang kusur kesakitan gigi. Dapatnya sakit ini. Sakit pun takabur. Dikirim Tuhan makhluk namanya maut, mati, ranai yang sakit tadi. Kayak apa aja sakitnya manusia, kupuk-kupuk datang mati, diam. Nah, jadi maut datang. Maut ini pun sombong. Karena bisa mematikan orang mah. Akhirnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat, sesudah orang neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, maut itu dibentuk, dirupakan oleh Allah seperti kibas.
maut pun disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah maut itu disembelih, orang tidak akan bakal mati lagi selama-lamanya. Yang di surga bakal hidup selama-lamanya, di neraka pun hidup selama-lamanya. Nah, ini satu contoh bahwa setiap ada yang kuat pasti ada yang akan datang menghancurkan kekuatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi manusia di kampung ada yang jago, ada yang payahnya. Tunggu aja, karena ada makhluk datang yang menghancurkan orang sombong itu. Pasti ada. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man takabbar wada'ahullah." Siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah akan hentakkan dia. Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita. Sabar ya. Baik itu di kampung kita, baik itu misal pemerintahan kita yang pina sombong sekehendaknya, rakyat harus ke ini ke itu, letakkannya aja. Karena ada saatnya, pasti hancur, pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu. Menunggu saatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-mutakabbir ay ya'taqida ma'na takabbur lillahi ta'ala wahdah. Orang yang beriman dengan nama Allah al-mutakabbir itu, pertama dia mengiktikadkan bahwa takabbur itu hanya milik Allah. Kita beriman bahwa nama Allah al-mutakabbir itu Al-Quran menjelaskan. Nah, kalau kita beriman bahwa mutakabbir itu nama Allah, satu, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa yang berhak takabbur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ayyatawadda'a lillah wa li khalqillah. Orang yang beriman kepada nama Allah mutakabbir ini, dia mesti tawadhu bagi Allah dan tawadhu bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawadhu lillah, tawadhu terhadap Allah itu an la yara li nafsihi syai'an mu'taddan bihi. Nah, ini orang tawadhu. Tawadhunya lawan Allah. Nah, dia tidak menganggap dirinya itu sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menganggap sesuatu yang bisa dihitung. Nah, dirinya ini kada punya apa-apa. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kerajaan Allah ini kada bisa kita menghinggai. Nah, diri kita ini hanya sebagian kecil daripada banyaknya makhluk-makhluk Allah ini. Sebagian kecil. Kayak apa aja hebatnya kita, hanya bagian kecil dari sekian banyak makhluk Allah. Nah, orang yang tawadhu terhadap Allah, dia menganggap dirinya itu tidak apa-apa. Fayanqadu lillahi ta'ala wa yamtathilu amrah wa yajtanibu nahyah. Maka orang yang tawadhu terhadap Allah ini, dia tunduk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia junjung perintah Allah, dia jauhi larangannya. Inilah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wat tawadhu li khalqih, tawadhu bagi makhluk itu an la yara nafsahu khairan min ghairih, bahwa dia tidak melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain. Tawadhu terhadap makhluk Allah. Dia tidak melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadhu terhadap makhluk Allah. Hatta dengan orang kafir. Aku kadang merasa diriku lebih baik daripada orang kafir itu. Kenapa? Soalnya kada tahu. Barangkali kita hendak mati. Aku jadi kada Islam, inya nang Islam. Kita kada tahu akhir hayat kita. Ini orang kafir.
Kita orang Islam. Jangan merasa lebih baik pada si kafir tadi. Kenapa? Karena kita ada tahu. Barangkali si kafir ini diberi Allah hidayah, hendak mati masuk Islam, masuk surga. Kita yang sekian lawas beribadah ini begitu hendak mati dicabut iman jadi kafir. Nah, jadi terhadap orang kafir pun belum tentu kita lebih baik daripadanya. Nah, sebelum kita mengetahui akhir daripada hayat kita ini. Tawadu kepada makhluk Allah, dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain.